Circle sudah mengerucut lagi. Ini benar-benar chaos sih kalau misalnya emang Circle ke arah compound dari Los Leones. Ini bakal menjadi fase gameplay yang menurut aku tim yang lebih mengumpulkan Fred Granat itu tim yang mengumpulkan Fred Granat lebih banyak, ini nampaknya bakal mendominasi untuk mengontrol Los Leones. Nevin. Betul sekali, karena memang berhenti di area kompon, mereka bisa nungguin aja dalam kompon-kompon tersebut. Tapi kita melihat di sana dari tim 21 berhasil menembakkan satu player lagi dari tim Asgard, dan Chisun bersama FJ masih coba untuk berjalan-jalan, dan Okiozora di area high ground masih bisa menculik player dari tim Darus menembakkan seorang Loforni menjadi incaran berikutnya dengan satu buah bagi Tumba juga akhirnya. What a nice play dari seorang Okiozora, begitu stabil, namun masih ada 2 player Mizu dan Herlings. Wow, 3 player berhasil display dengan begitu baik. Dan Herlings dari sisi lain ditumbangkan oleh Asgard Esports dan rata di posisi ke-14 untuk tim 69 Esports. Yes, dan ya bagaimana dari Asgard Jaspe? Ya, bagaimana dari Avatar For You? Sudah terlihat dari arah sisi atas mendeteksi FG dan juga Chisun. Tapi dari sisi sebelah kanan juga ada RBR, tapi itu cukup jauh juga, tidak terpantau dari mata seorang Avatar, lebih memilih untuk mengeksplod satu vehicle tepat di depan matanya. Avatar masih memantau aja, memberikan informasi mungkin dari arah sekitarannya. Begitupun dari arah Batman belum memberikan tembakan, masih memantau-mantau aja, karena ngeri banget kalau Batman dari arah lower ground ini terpantau oleh Avatar, kepalanya lebih dahulu bisa diambil, tapi masih ada spekulasi yang dilakukan, berharap adanya kepala masing-masing bisa didapatkan. Begitupun dari Foxe, melihat dari arah sebelah kanan pun untuk lebih mengamankan posisi dari timnya, dan BMW hanya memantau saja karena mereka sejauh ini posisi yang paling aman, Evin. Yes, betul sekali, sejauh ini dari BMW punya posisi yang paling aman dan bergeser ke arah tim EVOS dengan 3 player yang masih tersisa juga, dan Onyx berada di bagian tengah sudah mulai babak belur dengan adanya satu player yang berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari tim EVOS. Microboy berada di bagian atas dari apartemen, punya vision yang cukup luas juga, tadi masih bisa melihat ke arah teman-teman dari tim Onyx, tapi kali ini bakal coba untuk bergeser terlebih dahulu mencari posisi yang lebih pas lagi tentunya, apalagi dari EVOS masih belum bisa masuk ke dalam circle karena circle baru saja bergerak, dan masih BMW bisa menguasai area zone bersama juga DG Esports yang bertahan, dan Creed juga baru saja touchdown ke area zonanya. Yes, dan DG gila splitnya luar biasa hebat. Mereka cukup berani dengan mengandalkan Boboho dan juga Octan kirim di barat dan juga selatan, Psycho dan juga Wyvern. Malah mereka berpencar lebih jauh lagi. Ini strategi yang apik dan ciamik, satu kompon ditempati oleh satu player dan ya ditugaskan nampaknya untuk menjaga satu tim yang sedang berlalu lalang. Begitupun lihat dari LKC, mereka sudah membuka smoke juga untuk menyeberangi spot tersebut, dan yang harus jadi PR adalah mereka harus screening out dari arah sisi belakang sih. Masih cukup kelimpungan, masih cukup kebingungan, karena EVOS pun sudah lebih duluan touchdown di arah pinggiran circle. Lagi dan lagi EVOS selalu menggunakan skema pinggiran circle zone, dan yang pasti mereka lebih mengamankan area safe zone terlebih dahulu. Bohong sudah berjalan juga melewati wall smoke yang cukup tebal. Begitu dari supply bank juga menyusul dari spot yang dimiliki dari EVOS. Microfog menembaki darah pemain dari supply bank tertumpahkan. Nevin. Yes, tapi kali ini ternyata seorang KF gak bisa bertahan terlalu lama, harus tereliminasi juga, dan Microfox juga bersama seorang Redface harus diratakan di posisi ke-13. Sayang sekali, padahal dari segi posisi kita lihat udah berhasil mengamankan pinggiran circle, tapi gak masalah, masih ada 12 tim yang tersisa. Supply bank yang baru juga touchdown dengan vehicle-vehicle yang cukup berani, kali ini bisa bertahan dengan 4 playernya yang masih utuh. Tinggal menunggu saja untuk player-player lainnya, karena kita lihat masih ada beberapa tim yang berada di bagian luar, contohnya dari MKS dan GPX mengamankan area apartemen, dan mungkin ini bakal jadi kesempatan yang begitu besar buat teman-teman Creed membegal 2 tim tersebut. Tadi LKC pinter sih ngeliatin EVOS sih. EVOS tadi agak sedikit terdistract perhatian mereka terhadap supply bank, dan langsung dimasukin begitu saja oleh LKC dan selesai. EVOS sekejap itu tadi langsung hilang, tapi kali ini kamera kita memantau pergerakan dari Onyx Nick yang sudah memantau pergerakan dari Maruzama dan juga Red Bull Rebellion. Okiozora dari sebelah kanan, Cleon masih berhadapan dengan satu granat yang dimana Ciel berhasil menempaskan begitu saja, dan Nick masih ada first aid yang dia miliki. Last man standing yang diandalkan akan melawan Ciel, dan ya Ciel lebih memilih untuk men-secure poin terlebih dahulu. Ciel healing yang dimiliki hanya tersisa 1 saja, dan perih banget Nevin. Ini blue zone yang kelima, dan bisa ternyata Nevin.
Kan banget. Yes, tapi kali ini adalah pertandingan antara sama-sama last man standing, Ciel bersama satu player dari tim Onyx dan berdasarkan tim LKC. 3 poin kill sudah berhasil mereka amankan dari tim Evolve, masih bisa bertahan juga di bagian tengah, tapi ternyata Ciel berhasil memenangkan pertarungan dengan Onyx meskipun memang harus langsung diratakan juga oleh Playzone yang begitu sakit di posisi ke-9, Junior. Oke, dan dari BMW mereka juga cukup komit bagaimana penempatan posisinya bagus banget, satu di tengah, dua di atas, dan satu di bawah untuk melihat dataran-dataran rendahnya. Begitupun dari DG yang dimana split yang mereka lakukan nampaknya berhasil mengamankan dua playernya berada di dalam circle, dua berada di luar untuk menumpaskan tim-tim yang masih berada di safe zone, terutama tim dari 21 yang cukup bingung mereka bagaimana cara masuk dalam circle zone. Boboho masih mengandalkan satu bagi yang dia miliki, langsung touchdown juga dan enak banget spot yang dia miliki. Begitupun dari LKC ketika mereka menumpaskan EVOS, PR mereka adalah harus menuntaskan BMW, harus menuntaskan supply bank, dan Creed yang agak sedikit kasihan. Mereka terjepit dari semua arah mata angin, Nevin. Iya, terjebak dari semua arah mata angin mungkin bakal menyulitkan buat teman-teman dari tim Creed, tapi masih kita melihat dari tim BMW mengamankan beberapa komponen yang berbeda juga kali ini, sama seperti yang dilakukan oleh DG Sport, tapi kali ini DG udah mulai regroup kembali ke bagian tengah circle, karena circle tentu saja udah begitu sakit kalau misalnya masih pengen lolos split position, dan ini dia seorang Hulk akan kedatangan tamu dari tim GPX yang langsung saja berhasil ditumbangkan di depan sana oleh teman-teman dari tim Creed. Misalkan satu player aja dari tim GPX yang mungkin harusnya bisa dengan mudah, dan ada splash damage yang masuk begitu sakit ke arah last man standing dari tim GPX. Aimbot masih dengan satu grenade-nya, masih coba untuk melemparkan aja beberapa grenade-nya ke arah tim GPX. Yes, dan ya bagaimana dari Hulk 2K, dari DG Psycho. Yeah. Gila, sedikit lagi tadi nyaris saja bisa ditumpaskan, tapi lihat helm yang dia miliki. Psycho benar-benar komit banget angle-nya terhadap 2-1 dan Boboho menuntaskankah? Karena menurut aku agak sulit untuk Boboho karena itu padang yang terbuka, bahkan AYP lagi dan lagi mendapatkan celah ke arah Avatar for You dengan siku-siku yang terbuka. AYP masih ingin tryhard juga untuk mendapatkan just space, tapi BMW Flux nampaknya bakal menjadi ancaman. Oh enggak, ternyata frag granatnya ke arah sisi atas dan Flux masih bertahan dari arah tangga-tangganya dan sedikit mengurungkan niatnya karena terketahui posisinya dia di paling atas. LKC benar-benar menggila untuk match kali ini, mereka membalas dendam dengan performa yang tidak terlalu baik di match-match sebelumnya, Nevin. Yes, betul sekali. LKC udah mulai menunjukkan taringnya, dan DG Psycho di selain mendapatkan satu last man standing dari GPX dan dipulangkan juga di posisi ke-7 saja dari tim GPX, dan ada yang terjatuh di sana dari seorang Flux. Sayang sekali harus langsung dikembalikan ke arah lobby, dan LKC ini 4 player masih utuh semua dengan posisi yang menurut aku juga masih cukup baik. Hati-hati, tapi ada kontestan yaitu dari tim BMW yang bisa saja memberikan cicilan-cicilan damage begitu sakit ke arah teman-teman dari tim LKC dengan 6 tim yang masih tersisa 20 alive untuk match kita yang keempat, Coach Junior. Oke, dan ya bagaimana dari Kopin Lee pun bakalan coba menembak-nembak juga, tapi hanya satu vehicle saja nampaknya tadi yang diberikan tembakan, tapi AYP langsung meregroup ke rekan-rekannya biar lebih aman lagi, biar lebih enak lagi. Tapi dari arah DG setelah mereka tadi cukup struggle, dua playernya berada di sisi luar, sekarang touchdown udah berhasil nge-regroup lagi 4 bersamaan. Begitu dari Creed, mereka juga sudah nge-regroup lebih rapat lagi dengan posisi 4 elimination point sudah dikantongi. Begitu dari LKC masih sedikit tryhard untuk membuka wall smoke biar mereka cukup enak masuk ke dalam defense area dari supply bank ini sendiri, Nevin. Yes, oke, dan kita kembali melihat dari seorang Matoy. Grenade demi grenade sudah dilemparkan, tapi LKC melakukan pergerakan kembali lebih dekat ke arah player dari tim BMW dengan seorang Foxy dengan satu buah UMP-nya. Bomega sebagian sana diganti dengan sebuah M4 dan akan langsung melakukan spray dari bagian belakang membackup teman-temannya, dan BMW satu player berhasil ditumbangkan kali ini meskipun harus kehilangan seorang AYP yang sudah ditumbangkan juga, tapi ini dia nyayur banget. 3 player dari BMW berhasil diamankan oleh teman-teman dari LKC. Misalkan satu last man standing aja, Molotov dilemparkan oleh tim supply bank, kali ini nggak mau tinggal diam, pengen ikutan perang juga, nggak mau ditinggalkan sendirian, nggak mau terleft out untuk saat ini, Junior. Oke, dan ya sebagaimana dari seorang Rosemary pun bakalan bergerak begitu saja, dan ya ini bakalan menjadi
tiga tim yang kisruh banget, yang chaos banget, tapi dilihat di arah sebelah kiri Creed dan juga DG pun mereka saling baku hantam. Ini benar-benar chaos banget dari arah semua arah, dan DG selesai nampaknya oleh Creed lagi dan lagi. Creed berhasil mendobrak jadwal pertahanan, tapi Backway dari sisi tangga berhasil mendefense dua areanya. Dari arah tetangga K-Mine sedikit menarik mundur dirinya, tapi dobrakan masih dilakukan oleh Supply Bank. Oh enggak, dari LKC nampaknya Foxy belum terlalu berani untuk mendobrak sisi atas. Lebih memilih untuk memberikan trap terhadap tim Creed. Oh enggak, ke arah atas ternyata. Aku pikir tadi ke arah Creed, Nevin. Yes, dan BMW ternyata berhasil diamankan di posisi keempat, dan Supply Bank last man standing kita yaitu seorang Rosemary masih mencoba menahan 4 player dari tim LKC yang begitu kita lihat pertahanannya luar biasa dan masih bisa ternyata memberikan satu perlawanan, menumbangkan, mengeliminasi satu player kembali Supply Bank. 4 elimination point dan dari LKC yang kali ini harus lebih berhati-hati jangan sampai terlihat seperti yang baru saja kita lihat di sana. Berhasil lagi Rosemary menculik satu player LKC, bakal langsung di cover push nampaknya. Sayang sekali dua player sudah berhasil ditumbangkan. Bong berhasil mengamankan teman-temannya dari LKC kembali dengan 3 player dan 9 elimination points yang sudah berhasil diamankan, Junior. Bagus sih mainnya Rosemary, tapi dia terakhir debus. Tapi nggak apa-apa, Rosemary nice play. Itu ketenangan yang sangat amat luar biasa dan perlu spekulasi memang seperti itu. Dan iya, itu hasil yang udah maksimal dan hasil yang terbaik yang dia dapatkan. Kembali mata kita disajikan fight antara LKC dan juga Creed 3 versus 3 kali ini. Siapakah yang akan ini? Karena ini poin yang penting banget dari LKC, dan Warung pun tertutup oleh poin yang berada di sisi atas. Tracking dari sebelah kanan dan Boong pun tertumbang dan selesai. Winner, chicken dinner untuk tim Creed 2K. Yes, congratulations Creed 2K. Setelah 2 match yang begitu baik, di match ketiga sempat turun performance-nya, tapi kali ini winner chicken dinner berhasil diamankan dengan 3 player yang masih tersisa, dan itu ya untuk match kita yang keempat, Julia. Yes, hebat sekali, luar biasa sekali bagaimana Creed 2K. Mereka juga try hard. Sebenarnya tadi aku bilang, mereka posisinya nggak terlalu bagus, mereka di tengah-tengah itu di sandwich. Tapi cara ngedobrak lawan itu, mereka benar-benar sekalinya maju berani gitu, tanpa ada keraguan dari masing-masing player. Lihat cara mereka melawan LKC juga, mereka komit banget maju sekalian gitu, apalagi Hulk 2K memberikan pergerakan yang unpredictable juga, sehingga LKC tadi agak sulit membaca pergerakan ataupun posisi player-player dari Creed 2K. Yes, betul sekali, permainan yang luar biasa dari Creed 2K, tapi permainan yang luar biasa juga menurut aku dari tim LKC yang bisa benar-benar comeback sama seperti Supply Bank di match sebelumnya. Kali ini LKC udah menunjukkan performance yang begitu luar biasa juga. Creed 2K hebat sekali, dan kita bakal melihat highlight yang terjadi. Tapi aku harus patut acungi jempol, pertama gameplaynya Harvest, dan yang kedua gameplay dari tim Dunia Games. Aku suka dari Dunia Games. Lihat mereka di circle keempat atau kelima ya, ketika mereka memutuskan diri untuk satu kompon diisi satu player yang itu cukup berjauhan di tengah, di selatan, dan juga di area barat tadi. Oke, dan kita lihat juga kali ini dari highlights-nya Morph yang emang lama banget perang sama ACS, tapi permainan yang luar biasa dari seorang Harvest. Nah, ini dia momen-momen yang luar biasa mengubah pikiran seorang Junior dengan bandage-nya. Kamu bilang aku kepala batu loh. Tapi ya ini juga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, di mana 5 tim yang tersisa, tetapi third party, 3 party yang dilakukan BMW, Supply Bank, dan juga LKC ini benar-benar luar biasa. Tadi Rosemary pun dengan ketenangannya, dengan perhitungan, dengan kalkulasinya sangat baik. Tapi untuk momen terakhir, dia mau nggak mau harus memang melakukan spekulasi dan juga debus, dan itu hasilnya maksimal. Tapi ketika match terakhir antara Creed 2K dan juga LKC, benar-benar Creed maju tanpa ada ketakutan sedikit pun. Maju aja bos. Iya, maju aja terus ya, dan itu permainan yang luar biasa banget tentunya. Dan gak tau kenapa di match keempat Miramar yang sekarang ya, aku lebih melihat gitu, lebih menonjol skill dari masing-masing player dan juga kerjasama dari masing-masing tim, berbeda dengan match-match sebelumnya yang dimana masih belum terlalu terlihat gitu. Oke. Dan yes, tentunya nanti kita akan melihat juga hasil
match standing nantinya dari masing-masing tim, dari masing-masing player. Tapi yang aku ingin notice adalah gameplay yang dilakukan oleh Rosemary, gameplay yang dilakukan oleh Harvest, gameplay yang dilakukan oleh Hulk 2K tadi berani banget nge-flanking dari arah sebelah kanan, gameplay yang Betul. dilakukan oleh Boboho juga yang sangat amat beresiko. Ini menunjukkan sebenarnya dari masing-masing player di close qualifier ini mempunyai ciri khas masing-masing, Nevin. Betul. Setiap player punya ciri khasnya masing-masing dan itu surprisingly juga ya sebenarnya buat kita yang lihat kayak wow, ternyata bisa ya kayak gitu. Bisa banget, bisa Pegel banget, ya. Hah? Masa pemanasan. Ya pemanasan dikit lah, kan aku biasa nge-gym gitu loh. Jadi BTW kita hari ini pakai batik ya. iya, dan hari Jumat dan kita sudah bakal melihat untuk match standingnya. Yes, ini dia match standing dari hasil Miramar tadi. Oke, ini dia untuk match standing dari match yang keempat. Crit2K di posisi pertama tentunya dengan 26 points, double digit kill points. Di posisi kedua LKC Esports 21 points, Supply Bank. Di posisi ketiga masih punya konsistensi tentunya dari match sebelumnya dengan 14 pointsnya. Oke, dan ya bagaimana dari arah sebelah sisi kanan hanya 69 esports saja yang tidak membawa poin sama sekali. Tapi untuk tim-tim lain setidaknya dari MKS pun mereka berhasil mengantongi setidaknya 1 poin. Dan kita lihat untuk LKC setidaknya. Ini LKC dan Supply Bank mereka to the moon lagi ini. Iya benar. Mereka to the moon. Betul. Dan makin kompetitif lagi ya setidaknya Nevin untuk tim-tim posisi menengah, dan makin menarik sih untuk kita belum tahu nih siapakah 4 tim yang akan tersisih nantinya, Nevin. Iya, semakin ketat, semakin seru juga tentunya, apalagi dari segi pointsnya. Dan semoga LKC dan Supply Bank gak harus di posisi bawah dulu baru semangat ya. Karena tadi kita lihat memang kedua tim ini dari posisi bawah, setelah itu bisa kembali. Dan semoga setelah hal-hal yang terjadi masih bisa konsisten untuk match-match selanjutnya. Yes, dan untuk DG 10-12 BMW udah cukup lumayan banget juga. Mereka berhasil mengoleksi 12 itu udah menurut aku udah oke banget di Miramar ini. Tapi untuk tim-tim Maruzama, begitupun dari EVOS, ini aku bilang Nevin, konsistensi untuk tim-tim papan atas ini yang harus dijaga. Mereka nggak perlu mengandalkan winner-winner chicken dinner terus-menerus, tetapi untuk berhasil di top 5 terus-menerus saja itu udah cukup sebenarnya menjaga konsistensi. Iya, betul sekali. Dan kita bakal lihat juga untuk overall standings ya, nggak cuma untuk match standingsnya. Dan ini dia, untuk overallnya masihkah? Oke, Crit2K langsung menyusul ternyata di posisi pertama, menendang EVOS ke posisi kedua ya dengan 56 pointsnya, dan EVOS dengan 50 poin, tapi Maruzama masih bisa stay dengan 49 points ya. BMW hebat loh. Ini mereka dengan mendapatkan 48 poin tanpa winner-winner chicken dinner. Menurut aku sejauh ini konsistensi yang paling terjaga adalah BMW 88. Hebat mereka, patut diacungi jempol. Begitupun dari Supply Bank ketika mereka tertinggal di 2 game awal, tetapi pembuktian mereka adalah panas di match 3 dan juga match keempat. To the moon, mereka berhasil mengoleksi 38 poin. MKS juga nice play 29 poin, Red Bull 29 poin. Begitupun tim-tim yang sudah berhasil di Kepala 2, nice play banget. Dan DG Sport mungkin dan juga Morphin yang masih mempunyai poin sama-sama 21. Yes, DG Sport dan Morph Team yang kali ini dengan poin yang sama mungkin bakal agak nyerempet sedikit ya untuk match-match setelah ini. Tapi ya semoga semangat terus buat 4 tim terbawah, karena kembali lagi untuk babak close qualifier kali ini cuma 12 tim yang diambil untuk melaju ke babak berikutnya. Jadi meskipun masih banyak kesempatan di hari kedua dan hari ketiga, ini nggak bisa diremehkan juga ya untuk setiap match-nya. Oke, dan ya sebagaimana dari 69 eSport, 21 eSport, dan Asgard sih. Asgard benar-benar mereka butuh poin banget untuk menembus belasan poin, tetapi untuk 69 dan juga 21 eSports masih ada kemungkinan mereka bisa menggeser poin sampai Onyx bahkan. Atau MKS pun masih bisa, karena 29 ke arah 16 itu masih bisa banget. Nih, posisi 6 sih agak-agak deg-deg sih menurut aku. Mereka masih bisa banget untuk tergeser di posisi 4 ke bawah ya.
Betul sekali. Betul, iya kayak kita lihat aja contoh nyatanya dari Supply Bank, dari posisi 16 sekarang udah di 5 dengan 2 match doang perubahan mereka. Jadi, ini membuktikan kalau 1 atau 2 match aja udah bisa merubah segala overall standings kita. Oke, dan itu dia untuk overall standing sementara sudah terlihat jadi adanya pacuan-pacuan ataupun ada motivasi-motivasi untuk beberapa tim. Mereka tahu di match terakhir ini di Angel mereka harus seperti apa. Harus mengejar poin berapa, tim mana yang harus mereka waspadai. So, Irangel bakalan panas menurut aku kali ini, Nevin. Aku harus akuin kayaknya ini bakalan panas untuk match penutup pada hari ini. Tapi Betul. nampaknya kita bakalan break dulu sejenak, Pak Produser. Yes, dan untuk merehat juga jari-jari para player. So, buat teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana. Kalian harus tetap stay tune terus di channel PUBG Mobile Indonesia. See you. See ya! Ada prank yang dilakukan oleh Lucy dan RRQ join the fight. Menembak pertukaran Bigetron di kali ini 3 pemain bakal dihabisi. 对方你走了5倍，把这打打了，坏了，就是我跟派的。แล้วโดนอีกหนึ่งเป็นเมล่าครับเวฟคนเดียวเรียบร้อยดีอินฟินิตี้ Jatuhkan SMG akan dicari, tembakan telah dilepaskan. Satu jatuh untuk Drake Smithy. Lawan dengan satu daripada 4 Rebels, 3 chicken berturut-turut untuk Islam. Inilah dia suara anda. Hai semuanya, ada banyak pembaruan menarik di PUBG Mobile. Salah satunya adalah fitur carry yang baru. Ketika rekan tim atau musuh telah dilumpuhkan, selain menghidupkan kembali atau menyingkirkan mereka, kamu punya pilihan lain. Sekarang, kamu bisa membopong pemain yang dilumpuhkan dan memindahkannya ke lokasi lain. Ya, kamu tidak salah dengar. Kamu juga bisa membopong musuh. Kamu hanya perlu mendekati pemain yang tergeletak di tanah, lalu mengetuk tombol carry untuk membopongnya. Perlu diingat bahwa ada beberapa batasan saat membopong pemain lain. Pertama, kamu akan bergerak lebih lambat saat membopong pemain lain, dan kamu tidak bisa berjongkok atau tiarap. Kamu juga tidak bisa menembakkan senjata, memasuki pertempuran, mengambil supply, memasuki kendaraan, atau menggunakan obat-obatan. Ya, pada dasarnya kamu akan sangat rentan. Kemampuanmu untuk membaca situasi di medan tempur akan diuji. Setelah melakukan banyak riset dan berkonsultasi dengan para ahli, kami membuat fitur carry ini luar biasa realistis. Siap bermain di medan tempur yang realistis dan seru? Selain itu, pemain yang sudah dilumpuhkan akan tidak berdaya dan tidak bisa mencegah dirinya dibopong oleh pemain lain. Saat dibopong, penurunan HP akan sedikit lebih lambat, tetapi kamu masih bisa ditembak dan dilukai oleh musuh. Jadi, berhati-hatilah saat menggunakan fitur ini. Fitur ini menyajikan aspek strategis yang lebih mantap pada game. Kamu tidak perlu lagi menjadi sasaran empuk saat menyelamatkan rekan tim. Kamu juga mungkin bisa melumpuhkan sandera musuh. Kedengarannya menarik bukan? Masih ada banyak cara menarik lainnya untuk menggunakan fitur ini, dan kami tidak sabar untuk melihat aksimu. Tentu saja, masih banyak konten seru dan menarik lainnya yang akan dirilis. Jadi, ikuti terus saluran kami dan pantau terus ya. Selamat bermain, sampai bertemu lagi di lain waktu.
sacar lá fora, que eu tiro suaกันแล้วโดนอีกหนึ่งเป็นเมล่าครับเจ้าเวฟคนเดียวเจ้าเวฟร้อยดีอินฟินิตี้ Jatuhkan SMJ akan dicari, tembakan telah dilepaskan. Satu jatuh untuk Trinity. Lawan dengan satu daripada Four Rebels, 3 chicken berturut-turut untuk Big Fam. Inilah dia juara anda. Selamat datang kembali di Close Qualifier PUBG Mobile Pro League Season yang kelima. Dan tentunya masih bersama Nevin dan Lord kesayangan kita semua, Lord Junior. Halo, Lord Junior di sini kembali lagi tanpa ada Lord. Nggak perlu Lord Nevin karena Lord itu untuk yang di atas. Tapi ya udahlah ya, kita sudah melihat bagaimana keseruan di 4 match yang kita sudah lewatkan tadi. Dan ya, ini ada closing match kita pada hari ini. Back to the OG map, Erangel yang aku prediksi Erangel ini akan lebih sengit dan juga seru lagi untuk perebutan poinnya, karena mereka udah belajar lah untuk 2 match Erangel sebelumnya. Lihat bagaimana pergerakan Supply Bank, lihat pergerakan bagaimana dari LKC mereka mendapatkan pundi-pundi poin. Betul sekali, Erangel original map udah dimainkan 2 kali. Dan dari 2 match Erangel, itu yang menguasai map Erangelnya itu beda-beda. Tadi kita lihat dari Siapa Marzama sama Ipos di Erangel kedua, mereka nggak terlalu perform sama Crit juga, ya kan? Dan 3 bakal ada perbedaan-perbedaan lagi, di mana tim-tim yang menguasai bisa berbeda-beda lagi juga tentunya. Mungkin aku harap selalu adanya perbedaannya di setiap game ya. Jadi biar lebih seru lagi. Tapi ya udah lah ya, kita melihat bagaimana nanti closing hari ini seperti apa. Tetapi jangan berkecil hati untuk tim-tim yang masih belum terlalu maksimal mendapatkan poin, karena ini masih hari pertama. Harus kalian benar-benar review banget apa yang terjadi, dan besok harus lebih maksimal, apalagi di hari terakhir nanti di hari Minggu harus lebih bangkit lagi. Tapi jangan menunggu hari esok. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok gitu? Sekarang lakuin seperti Supply Bank. Kalau bisa dan juga besok, kenapa harus sekarang? Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Kalau sekarang ya bisa, kenapa enggak gitu loh? Enggak, bisa beda. aja dong. Kamu Kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Kalau bisa sekarang Ya, dapetin beda. poin lebih banyak, kenapa harus besok? Nah, kita tuh nggak pernah Ya, maaf, pikiran gitu. maaf. Lo kok ngambek sekarang? Ya ampun. Iya sih, dari tapi kemarin. benar kata kakak Junior ya. Kalau bisa hari ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi meskipun beberapa kali nggak perform, setidaknya ngebalapnya nggak usah terlalu jauh lah. Gitu kan maksudnya kan? Ya juga ya. Tapi bagaimana nanti kita lihat sih untuk match-match terakhir, karena mungkin akan lebih pasif sih di awal-awal, mungkin agak sedikit boring untuk kita nonton, tetapi wajar untuk mereka bermain lebih tahu lah apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Entah itu ketika menemukan lawan-lawan di early, mereka harus disengage terlebih dahulu, atau mereka bermanuver dari circle-nya. Misalnya mereka untuk masuk ke timur sulit, mereka bisa mengambil keputusan untuk ke arah utara terlebih dahulu kah, atau ke selatan terlebih dahulu kah. Tapi rata-rata kalau aku lihat, utara circle itu lebih sering kosong dibandingkan arah mata angin yang lainnya. Iya sih, benar sih. Dari beberapa match sebelumnya yang kita saksikan bersama-sama, kayak Seventeen kosong, terus di Miramar juga di bagian atas agak kosong. Kenapa sih Terus senyum-senyum bagian mulu kosong. gitu? Kayak aku salah banyak gitu. Bisa-bisanya dia minum. Gak apa-apa. Tenggorokan aku kering banget ini, minum-minum sedikit ya guys ya. Tapi lihat dari arah Sever ini, memang tadi yang seperti Nevin bilang, kontrol areanya kalau di pulau atas Erangel ya, nggak seperti match-match sebelumnya punya kontrol dari Kameski ataupun Storm di belakang. Dan kita bakal melihat game yang terakhir kita,
ini dia Erangel sudah dimulai ternyata Nevin. Ya, selamat datang di match kita yang kelima, Erangel Original Map di PUBG Mobile Pro League Indonesia Class Qualifier Season yang kelima, dan flight map dari arah hospital dan ke arah Milta. Ini adil ya? Adil nggak? Sedikit, Sedikit. lumayan adil lah. Cukup Lumayan lah. adil lah. Tapi tebak circle dulu lah, Tebak circle dulu lah. Oke, aku kiri bawah. Aku ke kanan tengah. Kita nggak pernah sama ya, emang. Emang nggak pernah sama. Oke, dan Iya. ya sudah terlihat juga untuk beberapa tim lagi dan lagi. Untuk George Paul selalu chaos, ini yang aku bilang, mereka kalau nggak punya rencana plan B untuk melakukan rotasi, mereka benar-benar bisa baku hantam di menit-menit awal seperti Onyx, Morph, dan juga ACS. Kemudian juga bagaimana dari EVOS, mereka juga sudah nge-split dari arah rumah 12, KF sudah mengambil sisi tersebut, Very Pierre sudah ada Microboy dan juga Lizard. Begitu dari MKS, mereka scrapping dari arah Quarry dan sekitarnya. Dan gimana Nevin? Iya, ternyata kali ini zonanya masih berpihak ke arah Kak Junior ya. Yaitu ke bagian sebelah kanan atas, tapi nggak apa-apa lah. Tadi aku sempet bener juga sekali di match-match sebelumnya, biar imbang lah. Ini aku ngefur. Selalu ada pembelaan ya Sagittarius ya. Tapi memang bagaimana dari arah Lipovka tidak diambil lagi ternyata oleh tim DG Dunia Games. Boboho dan Okta kayaknya bakal nge-regroup full di arah Milta Power. Tapi aku nggak tahu deh, Wyvern nampaknya mencari vehicle dulu. Akankah dia touchdown lagi dari arah Lipovka? Karena bahaya banget. Dari arah Prison itu bisa aja mereka dibegal. Sama GPX. Betul. Emang siapa lagi? Ya, siapa tahu kan ada yang mau muter jauh. Enggak. Bercanda. Tapi kali ini kita bakal melihat Tunggu. apa? Aku mau pakai pemikiran lain. Ini kan Milta Power dan Lipovka kosong, mereka bisa melakukan split nih dari DG. Sebenarnya Creed juga bisa mereka melakukan split dari area farm dan juga Milta. Mereka dua-dua itu enak banget untuk scrapping. Terus kenapa mereka nggak kayak gitu? Aku mana tahu, mungkin kamu tahu. Dan ya, bagaimana dari arah Maruzama, dan mereka berani juga untuk mengambil rumah banjir, untuk spawn dan Rozok 3 playernya. Begitupun dari BMW mengambil school yang benar-benar sekolahnya dan juga apartemen. Ini benar-benar semua tim kayaknya udah mapping luar biasa banget sih dari scrim sebelumnya. Betul, karena kalau lihat dari 2 match sebelumnya juga ini nggak ada yang melakukan perpindahan dari segi drop zone-nya, benar-benar sama dari Marzama di area Rozok juga mengambil komponnya aja bahkan kayaknya udah dibagi-bagi nih, lu ngambil rumah yang mana untuk mempercepat dari segi lootingan mereka ya. Yes, benar sekali. Dan ini nggak ada fight yang terlalu berarti, tidak seperti game-game sebelumnya Nevin. Kayak mereka udah intens baku hantam, memberikan inisiasi untuk mengikis utility, tapi kali ini pasif gameplay, mereka lebih looting aja. Ini yang aku bilang, 2 Erangel sudah dilewati, semestinya mereka harus belajar banyak banget untuk di Erangel penutup pada hari ini. Betul, 2 match harusnya udah cukup sih untuk melakukan evaluasi, apalagi untuk kesalahan-kesalahan minor yang harusnya udah bisa mereka perbaiki untuk match yang ketiga untuk Erangel-nya. Dan kita melihat juga dari BMW masih seperti biasa. Kenapa jadi BMW masih seperti biasa, 1 playernya diputuskan ke arah school, sementara 3 player di area apartemen. Wis, jalan-jalan dulu kita guys. Keren nih kameranya. Iya, tadi juga drone-nya tuh kayak muter gitu. Berbeda dengan drone-drone seperti biasanya. Iya, kameramennya jago ya. Ini thank you for Mr. Arif dan juga Brian sudah memberikan mata kita tuh kayak dimanja itu. Cara drone-nya itu apik dan ciamik. Dan Nevin, Erangel itu paling enak di mana sih Nevin? Buat apa nih? Buat drop zone atau buat apa? Iya, drop zone mungkin ya. Buat drop zone atau buat fight nih? Kan biasa kalau udah mid game. Drop zone. Oke, kalau Erangel aku sih lebih suka ke arah school. Kenapa school? Biar Kenapa? ditanya.
Bingung. Aduh. Iya, maaf, Oh, maaf. gua kena lagi dan ini aku bilang bagaimana dari arah George Paul mereka kalau nggak menyiapkan plan B untuk melakukan rotasi, inilah yang akan terjadi. Morph Leo berhasil membegal satu pemain dari Onyx yang lalu lalang dengan cukup jelas. Joe Branky dan juga Roses dicabut begitu saja tinggalkan satu rekannya yang sudah di take down oleh Morph. Tapi Morph Harvest masih memberikan full up damage juga. Begitu dari Leo bakal mengejar juga. Ini road race bakalan terjadi nampaknya dari kedua tim ini, Morph dan juga Onyx Esports. Yes, pengejaran buronan sudah mulai terjadi kali ini antara Morph dengan Onyx. Dan Onyx membawa vehicle yang begitu banyak, tentunya 3 vehicle sudah dibawa karena memang seorang Cleon sudah nggak bisa terselamatkan kali ini. Terus menerus maju tanpa melihat ke bagian belakang nampaknya, dan harusnya ini udah mulai lolos dari teman-teman Morph, tapi tentunya mereka harus mencari satu buah kompon terlebih dahulu untuk benar-benar safe dari incaran teman-teman Morph. Yes, dan bagaimana dari Ical? Ini nggak ngeliat aku teman-temannya yang lain di mana. Kemudian ditembaki juga. First aid hanya satu saja mengandalkan bandage lagi dan lagi. Dan yes, bandage. Kita sudah belajar bagaimana gameplay yang dilakukan oleh Harvest tadi dari area Pekado yang cukup berdarah tadi. Dan jangan pernah meninggalkan bandage begitu saja. Kemudian juga dari arah BMW, mereka sudah memantau juga pergerakan dari Maruzama yang bertetanggaan tidak terlalu jauh. Dan Maruzama, kalau kita lihat track record di game-game sebelumnya, mereka nampaknya nggak akan memberikan tembakan sama sekali di menit-menit awal seperti ini, Nevin. Yes, betul. Karena melihat dari track record sebelumnya, Maruzama nanti ketika udah masuk mid game atau ketika zona udah menuju zona keempat, zona kelima baru mulai mencari mangsanya dan memberikan performance mereka tentunya. Tapi ya masih dengan pasif gameplay dari masing-masing tim. Tapi udah mulai ada rotasi-rotasi juga yang dilakukan di 7 menit pertama tentunya. Yes, 7 menit pertama ini masih melihat aja pergerakan BMW ini ke arah mana. Mungkin ini bakal menjadi referensi mereka untuk melakukan rotasi. Kemudian Cannot, aku belum punya julukan untuk Cannot itu sendiri. Biasanya kan kalau Genpos itu kan aku bilang the strongman from Iron, the strongman from Victim tadinya. Tapi untuk Cannot nampaknya bakal aku kasih julukan nanti, mungkin aku cari-cari dulu namanya. Dan kita sudah melihat juga bagaimana ACS sekarang pun sudah melakukan rotasi dan adanya tembakan-tembakan ke arah badan mereka. Apakah ini kelakuan dari Morph juga atau tim-tim lain? 69 juga sudah terpantau sudah melewati jembatan dan mereka lebih memilih untuk menyisiri pesisir-pesisir dari Milta. Iya, yes, betul sekali. Kali ini bakal coba untuk menyisir terlebih dahulu ya area pinggiran pulaunya, sekalian menambahkan informasi juga dari seorang Lou Formi yang memimpin pergerakan tentunya melakukan scouting supaya teman-temannya ketika pengen nyusul itu udah cukup safe. Dan lagi gameplay yang kurang lebih sama, gameplay yang terlihat dan yes, nampaknya Red Fest bakal mendapat itu saja combo yang sudah dimiliki dan KM berhasil mendapatkan dari seorang Ical. Embot bakalan ditembaki begitu saja tapi Red Fest ngambil sisi arah sebelah lagi. Oh enggak, Laser ternyata dan langsung maju mendobrak jantung kanan satu pemain dari pemain Creed dan luluh lantak menyisakan Aimbot saja last man standing yang akan melaksanakan bukan bahkan Laser masih memberikan pressure lagi dan lagi bahkan memberikan trap juga. Aimbot nggak ingin menyerah begitu saja. Bang Jam mau makan ubu lali dan buah milik satu trap sudah diberikan, 2 trap granat bahkan tapi ada cicilan damage juga yang cukup deras dilakukan dan Microboy bakal memberikan 1 granat dan 1, 2, 3 belum ada darah yang mustap. Berhasil healing darah lagi. Microboy masih cukup kelimpungan tapi Liza belum menyerah, masih ingin memberikan 1 granat juga. Tapi posisi yang dilakukan oleh Aimbot sangat luar biasa dari semangat dan bahkan Aimbot masih memberikan perlawanan dan selesai dengan 1 molotov yang dibuang oleh pemain-pemain EVOS. Benar-benar ganas cara ngedobrak terhadap tim Creed. Wow, EVOS tabrakan yang begitu mengagetkan tentunya buat teman-teman dari Creed. Meskipun tadi emang dari seorang Aimbot udah mulai aware, tapi itu saja nggak menduga banget ketika langsung ditabrak begitu saja. Tapi nice try untuk seorang Aimbot yang masih bisa menumbangkan 1 player. Sayang sekali harus dipulangkan di posisi ke-16 teman-teman dari tim Creed dan bergeser ke arah tim Onyx yang kalau kita lihat dari seorang Joe Branky sudah berhasil ditumbangkan, entah dari mana masih belum terlihat. Dan memang Circle sudah mulai mengecil mengakibatkan udah mulai padat juga di area Yasnaya bagian bawah mendekati area Mansion juga, dan ini dia rotasi yang mungkin bakal diberikan juga oleh teman-teman dari tim 21 yang seorang Chisun udah melihat pergerakan 1 atau mungkin 2 vehicle dan spray yang langsung connect di sana, masih belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan FJ dengan 1 grenade-nya udah mulai memasak juga, tapi ada balasan yang cukup baik juga memberikan setidaknya sedikit splash damage ke arah seorang FJ Junior.
Yes, dan masih berlanjut juga fight dari 21 FJ masih melihat ataupun mencari celah juga dengan satu granat yang sudah dilemparkan. Berharap kepala RBR ada yang bisa didapatkan, tapi belum ada. Satu frag granat juga sudah dilontarkan memberikan splash damage yang cukup lumayan. Tapi dari 21 Chisun sedikit turun gunung, sedikit turun dari komponnya. Biar lebih enak membantu ataupun mengcover teman-temannya. Begitu dari Sukidin sudah membawa satu frag granat, tapi belum terlalu berarti memberikan damage yang lumayan. Tapi FJ bisa didapatkan dari seorang Gio, dan Gio pun sedikit menahan nafasnya untuk meminum satu energy drink ataupun painkiller tadi. Dan Sukidin harus berhati-hati karena Batman cari celah dan berhasil sedikit melitek mundur. Dan yes, masih panjang fight dari kedua tim ini, Nevin. Betul sekali. 21 dan juga Red Bull Rebellion kali ini masih coba untuk memberikan cicilan-cicilan utility aja berupa grenade demi grenade dilemparkan, tapi masih belum ada korban jatuh berikutnya. Dan masih belum terjadi juga dari seorang Batman. Kali ini udah melihat seharusnya satu posisi yang cukup enak dari RBR, tapi meledak di area langit. Dan molotov yang connect ke arah seorang Batman akan menjadi bahaya tentunya. Splash damage yang masuk begitu sakit dan Foxe. Ada upaya reviving yang di sini dilakukan, tapi FJ ternyata langsung diamankan aja oleh seorang Oki Ozora. Oke, dan ya cukup berani tadi Oki Ozora untuk memfinishing satu player tersebut, tapi Foxe sedikit meretake posisi lagi untuk lebih aman mengcover teman-temannya Batman dan juga Chisun. Tapi Batman dari sisi atas nampaknya memberikan informasi Sukidin sudah terlihat dengan cukup jelas satu jendela yang terbuka. Kemudian bagaimana ini decision dari Batman yang akan dilakukan? Bakalan fokuskah terus-menerus dengan kalah jumlah 3 player melawan 4 player, atau melihat circle sudah mengerucut mereka akan melakukan rotasi lebih ke tengah lagi, Nevin? Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari mapnya, DG kembali lagi sudah mulai menusuk ke bagian tengah dari circle, tapi lagi-lagi split positioning yang dilakukan. Dan kita melihat juga dari seorang Batman spray yang begitu sakit masuk ke arah seorang Sukidin, tapi masih belum bisa di-confirm menjadi sebuah knockdown ataupun elimination. Dan Oki Ozora akan menjadi target berikutnya dari seorang Batman, mengincar di area jendela. Lin tipis mungkin akan bisa menjadi berbahaya untuk kedua player tersebut, dan masih ditahan kembali, reset kembali dari seorang Chisun. Setup smoke terlebih dahulu di bagian luar dan akan segera mendekat dari tim Red Bull Rebellion dengan grenade yang sudah dimasak kembali oleh seorang Gio. Kali ini mengincar ke arah Batman, dan Dwyer masih belum bisa memberikan hasil apapun. Oke, dan dari seorang Gio pun melihat Asgard yang sedang berlalu larang di tengah lapangan rumput yang tidak terlalu hijau, tapi tembakan yang diberikan dari seorang Gio, Scar L-nya belum menembus armor ataupun darah-darah pemain dari Asgard, berhasil lolos dari jangkauan tim Red Bull Rebellion. Mereka tetap harus berfokus kepada satu tim yang tepat di depan matanya, Foxe, Chisun, dan juga Batman. Dan dari arah CCTV lain terpantau BMW ataupun BMW bakalan berhadapan langsung dengan tim GPX. Begitu dari 69, nampaknya bakal menjadi third party juga. Three-way showdown akan terjadi untuk fight kali ini. Betul sekali, three-way showdown akan terjadi kali ini, dan masih menunggu juga dari tim GPX dan BMW yang masih sama-sama menahan pergerakan mereka untuk saat ini. KP akan segera memberikan satu inisiasi berupa satu buah frag grenade nampaknya ke bagian lantai bawah, di mana ada seorang barrier juga dan ada seorang K-Mine juga yang menjaga di bagian bawah. Yes, dan K-Mine selalu nampaknya menjadi pemain yang diandalkan, dan Kopin Lee tertembak dia, tapi KP berhasil ditumbangkan begitu saja, tersungkur lesu, tersungkur lemas, bermulas-mulas di arah sisi tersebut dengan ada satu bantuan smoke yang sudah di pop out. Evan sedikit menarik mundur dirinya setelah mengetahui ada suara step yang ke arah atas tepat di depan matanya. Masih suara tembakan berjibaku dengan cukup deras, masih cukup keras. K-Mine masih dengan darah seperempatnya, tetapi tidak ingin menyerah begitu saja, ingin mendapatkan pemain dari Heaven 4B dan Flux dengan lemparan kedua. Benar-benar spekulasi yang luar biasa. Flux untuk berani memajukan diri, dia harus memastikan granat tersebut lebih memberikan splash damage terhadap tim GPX, Nevin. Yes, dan Flux juga masih bisa menghindari lemparan grenade dari teman-teman GPX, dan kali ini bakal langsung commit push aja ke arah GPX, dimana sebetulnya sudah berhasil ditumbangkan. Memang berada di tembok yang berbeda, tapi Flux ternyata harus tumbang juga kali ini. Evan di bagian luar terlalu santai, gak sadar akan keberadaan seorang barrier yang datang tiba-tiba tanpa diundang, bisa menumbangkan satu player kembali dan mencoba melakukan spray behind the smoke. Di sana terlihat confirmation kills yang harusnya begitu mudah, dan Sinon yang kali ini bertahan bersama seorang Agassi 48 juga, 4B sorry, yang masih coba untuk memberikan backupan dari arah yang berbeda. Tapi Maruzama bersama teman-teman dari Team Morph, tabrakan langsung dari Team Morph yang nampaknya cukup
membuat panik teman-teman dari tim Marzama kali ini Junior. Yes, bagaimana dari Stickley sekarang kali ini lebih mengokan granat dengan cukup matang, tadi berharap adanya splash damage yang masuk ke arah Ciel, tapi Ciel pun tidak ingin menyerah begitu saja, masih ingin memberikan perlawanan dengan waktu yang dimiliki. Spawn masih ada waktu untuk di revive, masih cukup bersabar dengan 4 detik yang tersisa, tapi Stickley belum berani untuk ke arah sisi atas. Bahkan mereka harus aware terhadap sisi belakang mereka. ACS Chemistry bahkan ditabrak juga 2 player. Naik, gila, diterobos aja bos. Ikuzo Minasan, naik, masuk di jantung pertahanan dari Morph. Pilihan dari Marzama Ciel agak cukup tertekan walaupun Spawn sudah dibangunkan kembali. Flybank pun juga cukup masuk. Ini chaos banget, satu compound ini, satu spot ini, bahkan Harvest mendapatkan seorang D1. ACS pun harus sedikit mengurungkan ataupun menurunkan tensi mereka kali ini. Santuy-santuy aja gitu. Betul sekali, dan kali ini Sun dan Atmos sudah melakukan healing terlebih dahulu mengincar ke bagian atas. Satu player dari tim Marzama yang kali ini dilemparkan satu grenade-nya langsung, tapi Datmos masih begitu sabar juga di bagian luar, nggak mau terlalu terburu-buru masuk ke bagian dalam rumah karena memang sudah ada informasi ada 2 tim di sana, dan Chemistry yang berada di bagian belakang harus kehilangan satu vehicle-nya. Spray entah dari tim mana yang menahan supaya Chemistry nggak bisa melakukan rotasi yang lebih jauh lagi, dan Harvest masih dengan grenade-nya kembali. Kali ini utility benar-benar dimanfaatkan di area satu kompon tersebut, mencoba ke arah luar. Hati-hati jangan sampai kena ke temannya sendiri, tapi 2 player dari tim Morph begitu sabar juga kali ini, dan zona yang mungkin akan memaksa mereka untuk melakukan fight dengan lebih cepat, di mana seorang Jacques juga udah mulai menerima damage yang begitu sakit, tapi Marzama berhasil dampaknya diratakan begitu saja oleh teman-teman dari tim Morph dan ACS. Yes, dari Onyx, mereka sudah bergeming juga dengan supply bank Belva yang terlihat dengan 2 smoke yang sudah dibangun. Begitu dari Jobrenki sudah memberikan satu molotov juga ke arah sebelah kanan, tapi Kraibo dari sisi jauh nampaknya bersiap siaga juga untuk membegal pergerakan Nick dan juga Jobrenki. Begitupun dari Jobrenki harus berhati-hati dari tembaki, ternyata dari arah sebelah kanan 09 sedikit memberikan distrackan, bahkan Nick memberikan balasan tembakan juga. Tapi lihat waktu yang mereka miliki, spot yang mereka miliki, Mizu nyaris saja bisa ditembakkan dari Jobrenki, bahkan bisa dieksplod gitu dengan satu vehicle yang dimana ini benar-benar menjebak pergerakan dari pemain-pemain 69, bahkan selesai oleh 21 Chisun di arah sisi lain. Ini nggak terlalu bagus, Nam, dan 21 mereka masih bergeming dengan Red Bull Rebellion sedari tadi, ya ampun ya. Yes, nampaknya masih belum selesai juga peperangan antara kedua tim tersebut, tapi kali ini ternyata pinggiran zona lebih ramai kedatangan tim-tim yang mencoba untuk masuk, dan LKC akan menjadi target berikutnya oleh teman-teman dari tim Onyx Roses dengan 1 buah DP-nya, mencoba melakukan spray behind the smoke aja, menduga ke arah player-player dari tim LKC, dan ada pergerakan di sana dari seorang Boong bersama seorang Warung, juga 2 player dari PPL, dan spray yang begitu sakit connect, tapi ternyata bukan dari arah seorang Roses yang berhasil mengconfirm menjadi sebuah knockdown, yaitu dari tim Asgard yang kali ini mendapatkan 1 elimination point ke arah seorang Boong. Masih ada 1 last man standing dari tim LKC, dan Warung harus berhasil diratakan begitu saja dengan grenade dari seorang Jasper. Sayang sekali Rosusi masih belum bisa mendapatkan elimination point tambahan kali ini, Junior. Yes, Rosusi V3 versi yang ketiga. Bagaimana kali ini Circle masih berada di pihak Onyx, begitupun supply bank masih masuk beberapa playernya, Red Bull Rebellion dan juga 21 mereka masih sedikit diuntungkan, tetapi lihat dari area selatan Circle, timur Circle baru berdatangan tim dari Dunia Games, tim dari BMW, Asgard pun menyusul, begitu benar dari Morph, Harvest langsung menyusul ke arah utara Circle. Berbalik teori kali ini, bagaimana Harvest nyaris saja bisa ditumbangkan, dan ya ampun, itu sudah berasap, bisa dieksplod, dan aduh deg-degan, tapi bisa touchdown dengan cukup aman dan juga nyaman. Harvest lagi-lagi game changers untuk Morph Team, luar biasa hebatnya. Yes, IQ yang begitu tinggi dari seorang benar-benar tahu kondisinya dan bisa beradaptasi dengan amat cepat. Tapi kita bakal bergeser ke arah tim BMW kali ini, di mana seorang Flux akan coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi zona yang mungkin akan menjadi bahaya untuk mereka, di mana udah begitu sakit dari Kapili kedatangan tamu tanpa diundang kali ini, meskipun ternyata Kapili yang harus ditumbangkan terlebih dahulu dengan spray yang masih belum bisa connect, menumbangkan 2 player dengan sebuah vehicle yang dibawa, dan Jasper yang menjadi last man standing kali ini akan kedatangan tamu juga dari tim DGS. Titik HP-nya dan langsung berhasil diratakan begitu saja. Kelvin akan coba untuk mengganggu karena tim DG. Psycho juga harus tumbang di sana. Boboho dengan begitu santai di bagian belakang memberikan backup yang nampaknya begitu connect juga ke arah seorang Kiman. What a nice play dari seorang Boboho, dan itu begitu baik di mana memberikan backup meskipun harus merelakan 3 player dari tim DG. 6 elimination point sudah berhasil diamankan oleh tim DG Esports.
Yes, dan dari BMW mereka langsung aja membuka smoke cukup tebal untuk lebih aman lagi untuk looting-looting ataupun perbekalan mereka sampai ke late game dan bisa mengontrol dari area selatan circle. Tapi Boboho tidak terlalu bagus, dia bakalan ditembak begitu saja oleh pemain-pemain dari BMW dan dia ada follow up damage juga yang dilakukan oleh Barrier. Satu kokangan granat bakalan coba dimasak ke arah Boboho. 1, 2, 3, duar bebek belum ada. Damage yang dilakukan bahkan Boboho bisa nge-refrag balik dengan apik dan ciamik. Gila, luar biasa hebatnya Boboho. Tapi sedikit menarik mundur, sedikit menahan nafasnya, tetapi satu granat cukup tepat. Oh enggak, tidak terlalu tepat, masih memberikan setengah darah saja terhadap Boboho, tapi sudah berani maju, akan memberikan damage terhadap Flux, tetapi tipis-tipis Flux yang berhasil memenangkan fight 1 versus 1 terhadap Boboho. DG selesai di hashtag ke-8, Nevin. Yes, nice try buat tim DG Esport yang tadi dari seorang Boboho bisa benar-benar mendapatkan poin knockdown cukup banyak, tapi sayang sekali tadi seorang Barrier belum sempat di confirmation menjadi sebuah elimination point. Dan bergeser ke arah tim EVOS yang ternyata masih bisa bertahan di top 7 kita kali ini. Dan seorang Laser udah mulai membangun setup smoke kali ini, dan circle masih dikuasai juga oleh tim BMW seharusnya, namun mereka harus berhati-hati dengan adanya EVOS yang sudah mendekat ke arah mereka. Dan Onyx masih fokus ke arah teman-teman dari tim Supply dan India. Dari Onyx melakukan spray begitu saja yang nampaknya masih bisa memberikan cicilan damage yang begitu sakit, Junior. Yes, dan ya bagaimana dari Joe Brenky sekarang masih memberikan tembakan juga, dan Joe Brenky sedikit memundurkan dirinya, tetapi EVOS sudah terlihat bagaimana menit-menit terakhir, circle-circle terakhir, balu agresivitas mereka digencarkan terhadap BMW kali ini menjadi kontestan paling dekat. Set smoke up pun juga sudah dibangun, sudah mengoleksi 5 elimination point juga, dan ini mental yang sangat amat terboosting, konsistensi yang terjaga di banyak Irangel yang mereka mainkan. Tapi Laser masih sedikit memberikan spekulasi terhadap smoke-smoke yang sudah dibangun oleh BMW. Laser pelan-pelan dan Flux harus berhati-hati karena 3 pemain dari EVOS sudah maju barengan. KF sudah diberikan. Ampun, itu pedih banget yang dilakukan, tapi Red Face, ya ampun, tapi dari seorang Micro Boy langsung sigap melihat cacing-cacing yang sedang mengumpat di balik-balik rumput, Nebo. Yes, refleks yang begitu bagus kita lihat tadi, tapi kali ini dari seorang Chisun juga harus berjuang nampaknya. Beberapa player dari tim Red Bull Rebellion akan segera mendekat dan Batman gak bisa bertahan juga. Chisun menjadi last man standing dari teman-teman tim 2-1, sementara Sukidin udah mengamankan satu fortingan yang cukup aman juga seharusnya bersama seorang Gio. Tapi Onyx begitu agresif kali ini berhasil memberikan cicilan damage juga, dan Slayer yang harus ditumbangkan terlebih dahulu dengan grenade yang dilemparkan oleh seorang Nick. Di bagian belakang EVOS masih benar-benar menjaga posisi mereka punya posisi yang baik, dan Joe Brenky hati-hati harus tumbang juga dengan spray yang begitu ciamik dari seorang Laser, dibantu juga dengan satu player lainnya dari tim EVOS yang nampaknya memberikan pressure begitu keras ke arah teman-teman dari tim Onyx, khususnya ke arah seorang Nick kali ini dari arah Sukidin dengan satu buah UMP-nya dan split positioning dari Red Bull Rebellion yang bisa menjadi berbahaya untuk tim Onyx. Oke, nampaknya Red Bull Rebellion sedikit mengalihkan pandangannya terhadap tim Onyx yang dimana mereka sudah berhasil menuntaskan 2-1. Yes, Laser mendapatkan Onyx Joe Brenky dari arah sebelah mana itu. Laser tidak terbaca pergerakannya, luar biasa. Kemudian juga Red Face memberikan follow up damage yang juga luar biasa hebatnya, dan terpressure kali ini dari Onyx, dari Red Bull Rebellion juga, dari arah sisi EVOS juga. Benar-benar Onyx terjepit tidak terlalu bagus, tapi Morphin, Harvest sudah memberikan tembakan terhadap KF, dan ini bakal menjadi posisi yang diketahui oleh KF, tapi sudah melihat posisi lagi, malah dari seorang Gio mendeteksi pergerakan dari Harvest, malah KF yang dibalikin, di refrag balik, dan Gio pun bisa berhasil di refrag dan selesai oleh Rosazi. Oh enggak, Red Face nampaknya tadi terhadap Harvest. Yes. Aku tidak terlalu baca sekali notis seorang Harvest, tapi itu perjuangan yang cukup lama juga bisa bertahan sebagai seorang last man standing. Tapi masih ada 3 tim yang harus kita perhatikan kali ini untuk merebutkan WWCD di match kita yang terakhir. Rosazi kembali lagi memberikan beberapa setup smoke yang begitu tebal karena kita tahu yang begitu terbatas juga, Junior. Oke, dan yes, bagaimana dari seorang Rosazi pun sudah terlihat bagaimana sekarang Sukidin saat itu lagi bisa dituntaskan dengan satu explode yang diledakkan oleh Onyx. Rosazi membuka smoke lagi untuk lebih mengamankan spot yang mereka miliki. Circle pun sudah bisa mereka kontrol, tetapi dari EVOS mereka tidak ingin menyerah begitu saja dengan 12 elimination point yang sudah mereka peroleh, dan masih ada satu vehicle yang masih cukup prima, tapi armor ataupun face dari seorang Red Face sudah merah, benar-benar darah banget, dan Red Face berhasil mengambil spot yang cukup enak, disusul oleh KF juga bakalan berdua di situ, tapi posisi dari Laser nampaknya bakal menjadi game changer untuk
EVOS. Onyx harus berhati-hati. Ini dia aku bilang. Sky ternyata yang lebih duluan dapatkan pemain-pemain Onyx dan selesai. EVOS gila ngeroar lagi di match penutup kita kali ini. EVOS roar winner chicken dinner. Yes, congratulations untuk EVOS Reborn. Permainan yang luar biasa, terutama tadi ketika tersisa 2 tim aja, mereka pede banget untuk langsung aja maju, menumbangkan 3 player sekaligus dengan waktu yang cukup cepat ya. Dan itu keren banget sih untuk EVOS Reborn. Yes, dan bagaimana dari EVOS Reborn? Sebenarnya tadi kontrol area itu di Onyx gitu. Tapi bagaimana bisa benar. EVOS mengambil celah tersebut ataupun berani untuk mendapatkan WCD? Ini aku nggak tahu ada miskom kah di antara Onyx atau memang EVOS udah pede banget tahu posisi letak masing-masing pemain dari Onyx. Antara dua itu sih ya, tapi yang jelas kali ini EVOS mendapatkan winner chicken dinner ya. Dan seharusnya langsung melaju ke posisi pertama, Bali menguasai untuk match hari ini, tapi nanti kita bakal lihat juga untuk match standings-nya. Oke. Mereka membuka match awal dan menutup match terakhir ini dengan luar biasa EVOS, apalagi elimination point yang mereka dapetin, Nevin. Terakhir aku lihat 12 ditambah 3 dari Onyx, itu total 15 elimination point, dan ditambah 15 juga dari positioning ataupun placement point, total 30 berarti. Yes, dan ini untuk highlights-nya tadi kita lihat di awal-awal EVOS begitu pede banget langsung menabrak ke area teman-teman dari tim Creed dan 4 poin kill langsung mereka amankan di awal-awal match. Yes, tapi kita lihat juga untuk beberapa highlight yang terjadi, dan BMW sebenarnya tadi agak cukup berani ya pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan. Kemudian juga bagaimana defense area yang mereka lakukan juga cukup dinamis tadi gameplaynya. Namun untuk circle-circle yang agak ngebanting tadi ke arah Onyx, kemudian juga ke arah sisi-sisi padang rumput yang terbuka. Tapi ini bakal menjadi pelajaran banget sih. Ini udah adaptasi yang harus lebih lagi di hari esok nantinya. Oke, Nevin, dan Yes. Lyzerk nampaknya sekarang unpredictable move sih. Jadi aku pikir hanya mengandalkan red face gitu untuk nge-flank, tapi Microboy kadang nge-flank sendiri juga. Tetapi di match terakhir Lyzerk yang diandalin untuk nge-flank. Jadi nampaknya semua pemain EVOS benar-benar improve sih. Mereka tidak terlalu untuk positioning player mereka tidak terlalu notebook, tetapi untuk skema permainan, kalau aku boleh nilai, mereka lebih mengamankan pinggiran-pinggiran circle dan setupnya itu 1-3 biasanya. Yes, berbeda dengan EVOS yang mengamankan pinggiran circle, tadi aku memperhatikan juga di mana dari tim DG Esports ya. Mereka berani banget untuk langsung nusuk ke bagian tengah circle, dan mereka juga masih melakukan split positioning, meskipun tadi dari seorang Boboho ketika melawan 2 player nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Tapi what nice play sih untuk Boboho. Keren banget. Untuk Boboho, yes. Tetapi lagi untuk DG, nampaknya mereka butuh poin lebih sih. Aku nggak tahu ya, memang gameplay mereka seperti itu. Tapi nampaknya kalau DG lebih rapat lagi player-playernya, mereka bisa lebih mantap lagi. Kita bakal melihat untuk match standing tadi. Yes, dan ini dia untuk match standing dari match kita yang terakhir di hari ini. EVOS Reborn 30 poin. Wow, ini angka yang bagus ya tentunya. Dan Onyx Esports dengan 20 poin, di mana 8 poin kills diamankan. Red Bull Rebellion dengan 16 poin, disusul dengan Morph Team, BMW, DG 21 dan Supply Bank di sisi sebelah kiri. Yes, dan bagaimana dari arah sisi tim Creed 2K, sayang banget setelah mendapatkan winner chicken dinner mereka tidak mendapatkan poin sama sekali. Kayaknya jiggle ngejinxnya abis chicken terbit latusun benar-benar terjadi oleh tim Creed 2K. Kemudian juga bagaimana dari ACS, GPX, MKS 69 mereka hanya mendapatkan 1 overall point saja. Tetapi untuk tim EVOS Maruzama agak berbanding jauh nampaknya ya untuk match penutup ini, dan EVOS nampaknya lebih ngebalap sih poin kali ini. Ya, dimana kita tahu EVOS sama Maruzama emang tipis-tipis banget tadi di overall standing sebelumnya. EVOS, Maruzama sama Creed ya.
Tapi pasti Evo sih udah mulai langsung memimpin dengan 30 poin di satu match doang. Yes, dan untuk Morp lumayan banget, dan kita bakal melihat dulu overall untuk kita bisa mengambil kesimpulan match ataupun permainan pada hari ini. Oke, untuk 4 terbawah diisi GPX 4BND, 21 Esports, 69 Esports, dan juga Asgard Esports. Dan ini tentu dari DG, ACS, LKC mereka tentu masih bahaya banget, bisa aja digeser GPX 21 dan 69. Tapi untuk Asgard Esports yang 20-an itu masih bisa bersaing lah maksud aku. Tetapi untuk belasan poin dari 69 juga Asgard, mereka benar-benar harus ekstra kerja keras sih di hari kedua ini. Kemudian juga kita melihat di halaman perdana Nevin, EVOS langsung to the moon. Dia berada di 80 total poin, meninggalkan Creed dan juga BMW dengan di poin kepala 5. Yes, dan lagi-lagi nampaknya BMW memberikan permainan yang konsisten dengan naiknya dia ke posisi ketiga, membalap tim Maruzama Esports yang sebelumnya memang di posisi ketiga tanpa winner chicken dinner seperti yang tadi Kak Junior udah bilang sendiri. Ini BMW adalah salah satu tim yang paling konsisten sih sejauh ini ya. BMW tanpa winner chicken dinner mereka bisa bertengger mepet-mepet poin dengan Maruzama, dengan Creed2K. Yang sayang Maruzama tidak terlihat di 2 match terakhir lagi, dan lagi memang konsistensi itu yang paling sulit untuk bermain PUBG Mobile. Diikuti Onyx, udah cukup lumayan poin mereka. Onyx, Red Bull Rebellion, dan juga Supply Bank, mereka berhasil tembus di kepala 4. Dan Morp, begitupun dari MKS, mereka juga sudah aman lah bisa dibilang mencapai di kepala 3 juga. Ya, tapi jangan selalu puas juga karena kita tahu dari close qualifier PM Pelson yang kelima ini masih ada 10 match yang tersisa di hari kedua dan hari ketiga. Jadi ini bisa aja berubah semuanya dan mungkin akan ada poin-poin yang dari tim yang nggak kita duga gitu. Jadi harus tetap berhati-hati dalam setiap match yang terjadi. Yes, dan tentu ini bakal menjadi menurut aku sih review mapping sih mereka udah mantep banget ya. Tapi untuk review rotasi, apalagi yang aku bilang Nevin, untuk daerah Georgopol seperti Onyx tadi, kalau mereka nggak punya plan B untuk melakukan rotasi, mereka akan dijegal terus oleh Morp. Kemudian juga untuk ACS, mereka juga harus menyiapkan plan dari arah rotasi mereka. Seperti tadi mereka juga dihantam beberapa peluru ataupun beberapa damage juga. Begitupun dari Morp, enak mereka karena posisinya ujung dari Georgopol, mereka berada di kontainer-kontainer, bisa lebih enak gitu membatasi pergerakan dari ACS ataupun dari Onyx. Tapi juga lagi dan lagi mungkin saran aku untuk Morp harus mempunyai plan B untuk rotasi mereka juga. Betul sekali. Dan itu dia 5 match untuk hari ini yang kalau kita lihat progresnya begitu baik ya, dari mana match pertama masih ngeraba-raba banget, tapi kita lihat di match kelima dari masing-masing tim sudah mulai menunjukkan performance mereka yang sebenarnya. Betul sekali Nevin, tetapi untuk kenapa kamu ketawa? Gak apa-apa, aku emang suka. Gak apa-apa. Oke, dan tentunya besok ditemaninya bukan sama kita berdua, ada caster lain yang bertugas karena kita rollingan, ada yang PMGC juga nanti. Jadi buat teman-teman, kita jangan lupa menyaksikan PMGC walaupun tidak ada tim Indonesia, tetapi dukung untuk tim dari Southeast Asia yang lain, tim dari Malaysia, tim dari Thailand, tim dari Vietnam juga. Harus dukung mereka biar nama Southeast Asia itu lebih ditakuti di kancah internasional. Dan Nevin, kesan dan pesan kamu untuk nge-cast di PMPL Close Qualifier, melihat tim yang ada di Close Qualifier, gimana pesan dan kesannya? Ini dreams come true ya, yang dulunya cuma mengandai-andaikan nge-cast di PMPL, hari ini bisa terwujud juga, dan ini pengalaman yang menyenangkan banget, apalagi nge-castnya sama Kak Junior kan. Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Ya kan, ya gak apa-apa dong, karena aku punya idola-idola caster semua, itu aku idolin semua.
Oh, oke. Dan yes, nampaknya kita akan undur diri dulu, Nevin. Terima kasih untuk kamu yang sudah join di Close Qualifier PMPL dan juga buat teman-teman yang berada di rumah. Kalian jangan lupa nonton PMGC dan besok kita masih akan ada match lagi di hari kedua dan hari ketiga. Tetap stay tune terus, tetap jaga prokes dan salam hangat dan see you di Close Qualifier PUBG Mobile Pro League Indonesia esok hari. Bye-bye. I'm bulletproof, don't ever lose. Put the evil in the devil and I'm letting loose. I'm an earthquake, make your bones shake. There's no question I'm the king, I always dominate. A force to be reckoned with, better remember it. Look at what I can do, walking all over you. Incredible, it's criminal. I never lose, I'm bulletproof. I'm bulletproof, don't ever lose. Put the evil in the devil and I'm letting loose. I'm an earthquake, make your bones shake. There's no question I'm the king, I always dominate. A force to be reckoned with, better remember it. Look at what I can do, walking all over you. Incredible, it's criminal. I never lose, I'm bulletproof. Now watch me taking flight. You can't contain me, this is it, your time is up. Passion I can't control. You better tread lightly, thunder and lightning live inside my soul. My strength, it only grows. I bring in the rain, get ready for pain. Now watch as I explode.
emotion I can't control. You better tread lightly, thunder and lightning live inside my soul. My strength in all